Ibu siaran langsung Bu di Indosiar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah siap? Udah siap Tacan? Siap? Mau gandeng? Gaji. Mau ngobrol? Mau ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, wabil khusus yang berada di Raden Budi, wabil khusus yang berada di negara Indonesia, wabil khusus yang berada di Kota Bandung, wabil khusus yang berada di Kota Garut. Sambung nih. Gerak mana ya lapliknya? Tapi kan ke daerah mana Raja Garut. Wabil khusus Desa Wanajaya, wabil khusus yang berada di Desa Wanajaya, wabil khusus yang berada di Kampung Babakan, wabil khusus yang berada di wabil khusus yang berada di Masjid Riyadul Hikmah, wabil khusus aparatur pemerintahannya atau para ahli ulamanya dan masyarakatnya yang berada di Babakan, wabil khusus kesepuhan yaitu Pak Ustadz tadi yang berada di Masjid Riyadul Hikmah sebagai sesepuhnya, semuanya saja sama jamaahnya dan rekan-rekannya dan beserta keluarganya. Amin. Semuanya saja. Semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Dan disehatkan lahir batinnya. Amin. Dikasih rezeki yang halal dan berkah. Diistiqomahkan dalam ibadahnya dan ditambah lagi ilmu agamanya. Dikasih keturunan yang saleh-salehah serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmat sampai akhirat sampai surganya Allah Ta'ala. Diselamatkan jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur yang kita bareng-bareng memanjatkan kepada Hadir Ilahi Rabbi dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, yang tak terhitung di dalam jumlahnya, ditasarufkan buat beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat salam yang tetap termakam kepada junjungan jagat selaku penyebar Islam, penegak Islam, penegak kebenaran dan penobrak keadilan, serta menuntun ke jalan serta mustaqim sepanjang bumi. Semoga terlimpah curah lagi rahmat salam kepada keluarga-keluarganya, kepada durian-duriannya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'ina, atba'ut tabi'ina, dan kepada kita selaku umatnya yang mutabaah, yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau sebagai Rasul, sebagai panutan alam, yang insyaallah kalau kitanya mutaba'ah mengikuti aturan atau ajaran dari beliau, yang insyaallah akan menuju syafaat kepada kita dan semua umat Islam seluruh dunia. Bulu umatin daulat jannah ila manaka. Setiap orang mukmin itu adalah masih surga, dijamin ila manaka, kecuali orang yang tidak mau, yang menentang atau membenci kepada sunnah Rasulullah. Nah itu tidak akan mendapatkan syafaat umat. Kalau kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat umat. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Cukup punya? Cukup. Makanan yang muah.
Dan Lagane dalam kesempatan ini mungkin temanya pengantin laku. Tahu kok pengantin laku? Sekolah. Pernikahan lama bukan pernikahan ini atau pengantin baru, bukan. Ini pengantin lama jadul. Masih lama. Ada yang baru? Ada yang baru Bu pengantinnya? Belum. Nggak ada ya. Jadi semuanya adalah pengantin lama. Ya. Pengantin bari, bukan baru tapi bari pasti pengantin basi. Jadi kita mah udah lama jadi pengantin basinya. Tapi kita harus mempertahankan rumah tangga itu sampai surga Allah. Apalagi suami itu mempunyai tanggung jawab warohmahnya itu sampai akhirat, sampai surga Allah. Kalau sampai nini aki-aki itu rugi. Rugi tenau eta tenau. Pakotek itu rugi Bu. Sampai nenek kakek rugi. Jadi iya rugi sampai dunia saja. Tapi kita harus warohmah sampai akhirat, sampai surga Allah. Sampai akhirat juga itu masih dihisab. Jadi harus sampai surganya Allah Ta'ala. Itu tanggung jawab suami membawa istrinya dan anak-anaknya, keturunannya sampai surganya Allah Ta'ala. Nah itu dituntut, itu suami itu harus membawa rumah tangganya sampai surganya Allah Ta'ala. Itu kewajiban suami. Jadi antara suami dan istri itu sama-sama soleh. Yang suaminya soleh, yang istrinya solehah. Yang insya Allah akan mendapat rahmat Allah dari dunia sampai akhirat. Langsung aja kepada hadisnya, biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atazwiju barakatun wal waladu rahmatun fakrimu auladakum baina karomatal auladi ibadatun." Kalau Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW tacarios dadawu naon deui dadawu tacarios nyarios bicara bercerita banyak lagi. Angka cuwiju, adapun berumah tangga atau nikah atau buat pemajikan beristri, lamun suami atau lelaki mengandung pemajikan, adapun berumah tangga atau nikah, barakatun adalah suatu barokah. Barokah. Wal waladu, dan mempunyai anak merupakan rahmatun, adalah rahmat. Itu kalau mempunyai anak. Fakrimu, maka harus memuliakan kamu sekalian. Ini kewajiban suami atau kewajiban bapak atau ibunya atau suami bertanggung jawab kepada istrinya dan kepada anak keturunannya. Fakrimu, maka harus memuliakan auladakum, kepada anak-anakmu sekalian. Itu kewajiban seorang bapak memuliakan kepada anaknya, dan kewajiban seorang ibu memuliakan kepada anaknya. Bainna karomatal auladi, maka sesungguhnya memuliakan kepada anak-anak keturunan, ibadatun adalah merupakan suatu ibadah. Nah itu kewajiban untuk memuliakan. Kadang kan ada yang menelantarkan kepada anaknya. Jadi secara tidak langsung nanti anaknya mendurhakai kepada ibu bapaknya. Tapi kalau anaknya berakhlak baik, sekalipun orang tuanya jelek akhlaknya, pasti akan menghormati kedua orang tuanya.
Tapi kewajiban kita dulu memuliakan kepada anak keturunan yang insya Allah anak-anaknya dan keturunan akan soleh solehah, apalagi dinamakan anaknya soleh. Ya, ada yang namanya anaknya soleh ada? Ayah. Wa qala sallallahu an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu adapun yang dinamakannya nikah, sunnati itu adalah sunahku. Paman rogiba barang siapa yang membenci an sunati kepada sunahku falaysa minni, maka tidak termasuk golongan umat kami atau golongan umatku, kata Rasulullah. Kalau orang tidak mempunyai istri atau istri tidak mempunyai suami itu atau tidak menikah sama saja dengan tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, harus mempunyai istri atau mempunyai suami itu perintah. Gadis jemputnya lain, istri yang tidak punya suami Jadi seorang laki-laki harus mempunyai istri, perempuan, awewe, wanita harus mempunyai itu istri. Kalau awewe wanita harus mempunyai suami, gitu kira-kiranya. Jadi lamun kita punya suami atau tidak punya istri itu melanggar atau tidak mengikuti atau membenci kepada sunnah Rasulullah. Jadi harus. Wa qala sallallahu al-harairu salahul baiti wal ima'u fasadal baiti. Wa qala sallallahu, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Al-harairu, adapun punya istri atau mengandung pamajikan, namun istri punya suami, ini mah suami punya istri perempuan, wanita, awewe. Awewe-nya wanita awewe. Anu merdeka terus soleh. Awewe nanti nu merdeka atau wanita nu merdeka terus soleh. Solehul baiti. Eta atau nabi itu jadi kebagusan di rumah tangganya. Jadi kebagusan di rumah tangganya. Jadi kebagusan di rumah tangga kalau menikahnya kepada istri wanita perempuan awewe yang merdeka. Paham? Istri wanita. Saya Salam hormati Al-Quran. Nah, jadi kehalusan atau kebagusan keindahan di rumah tangga kalau menikahnya seorang laki-laki kepada istri atau perempuan wanita yang soleh dan merdeka, yang merdeka dan solehah. Nah, itu. Wal imamu, dan kalau menikahnya kepada wanita awewe perempuan yang tidak merdeka, istri yang tidak merdeka atau napi pembantu, pasadal baiti itu maka merupakan suatu kerusakan. Jadi merupakan suatu kerusakan kalau menikahnya kepada perempuan wanita yang tidak merdeka. Jadi halus nama kepada yang merdeka, wanita yang merdeka. Zaman budaya Arab dulu sebelum Rasulullah, zaman Rasulullah dan sahabat, banyak yang wanita belian, yaitu amat.
Nama amat ini bukan nama orang seorang laki-laki atau pria, tapi merupakan amat itu nama lain, nama seorang pembantu atau wanita belia di zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah. Maka zaman Rasulullah dimerdekakan. Jadi sebisa mungkin seorang muslim harus mempunyai istri yang merdeka, dan solehah. Kalau ingin selamat dan berkah rumah tangganya. Itu. Jadi diharuskan mempunyai istri yang merdeka. Paham, Bu? Wa qala sallam man arada ayyal qallahu tahiran mutaharon bal yatajawizal hariro. Wa qala sallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man orang jalma, bukan orang-orangan, manusia. Barang siapa orang atau jalma aroda yang mengharapkan mempunyai istri, yaitu lelaki atau awe mempunyai suami, ayakullahu menghadap Gusti Allah tahiran dalam keadaan suci, yaitu mempunyai wudu, mutaharon dan pakaiannya suci, badannya suci, tempatnya suci, hatinya juga suci, bersih dari syirik. Jadi ikhlas, hatinya itu ya ikhlas tanpa ada kesyirikan atau kemunafikan. Balia tajawijal haroiro, maka harus mempunyai istri yang merdeka. Tuh diperintah nanti. Jadi harus mempunyai istri awewe wanita yang merdeka. Jadi jangan wanita belian. Wanita belian amat bukan nama orang, tapi amat adalah nama wanita belian. Paham, Bu? Paham? Paham? Dia paham ke? Paham. Wa qala sallam, altimasur rizqa bin nikah. Wa qala sallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, altimasur rizqa, harus mencari rezeki bin nikah, karena dengan sebab berumah tangga atau nikah. Karena ini kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak keturunannya. Jadi kewajiban nafkah seorang suami kepada istri dan anak keturunannya. Tapi kalau seandainya ada istri yang mencari nafkah, itu membantu suami. Namanya sedekah. Ya, sedekah itu namanya. Karena kewajiban nafkah adalah seorang suami. Kalau suami kepada istrinya adalah nafkah, kalau istri membantu kepada suaminya adalah sedekah. Jadi kewajiban suami itu harus memberikan nafkah. Ada, Bu, yang berumah tangga sebelum menikahnya berjanji untuk kehidupan semati, ada nggak? Ada. Yakin? Deal. Bohong. Karena di mana seorang istrinya meninggal duluan, maka kebanyakan seorang suami menikah lagi. Akur nggak? Iya. Tapi banyak seorang istri yang paling terbanyak, kalau seandainya suaminya meninggal duluan, maka istrinya bertahan untuk selamanya, tidak menikah lagi. Maka di sini saya angkat jempol kepada istri-istri atau perempuan, karena ibu saya juga dulu sewaktu saya kecil tidak mau menikah lagi. Tidak mau menikah lagi. Kasihan katanya anak bontot. Nah itu saya disayangi seorang ibu. Ibu disayangi.
Jadi beliau mengorbankan tidak untuk menikah lagi. Tapi kalau saya insya Allah akan menikah lagi. Tapi istri saya memang mendoakan duluan. Karena kalau Abi duluan, Aisyah duluan katanya, pasti menikah lagi. Jadi saya didoain sama istri duluan meninggalnya. Biar istri bisa mempertahankan itu tidak menikah lagi. Kalau suami itu atau seorang laki-laki itu harus mempunyai itu jarang bisa ngurus sorangan GSE. Maka salut banyak seorang istri yang mempertahankan kejandanya sampai tua. Apalagi jandanya sudah tua, ya dipertahankan sampai meninggal, bagus. Jadi setia, dan kalau suami nggak setia, ya orang bereskin ya yang orang bereskin tidak paham. Wa qala sallallahu man tajawwaja faqad utiya istal ibadat. Wa qala sallallahu dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man tajawwaja, barang siapa orang jalma mempunyai istri atau berumah tangga, faqad utiya istal ibadati, maka sesungguhnya sudah mendapatkan separuhnya ibadah. Kalau seorang suami mempunyai istri atau seorang laki-laki menikah kepada seorang perempuan berumah tangga, mempunyai rumah tangga, itu sama saja separuh ibadah. Jadi harus punya, seorang laki-laki harus punya istri. Kalau yang sudah punya, ya tambah lagi nggak apa-apa. Kalau saya tidak mau balik ke pentong. Jadi kalau pulang ke rumah saya di pentong sama tulang. Istri galak. Jadi pulang ngaji dan dimarahin. Kecil tapi galak itu di kamu. Wa qala sallallahu salarukum ajabukum. Wa qala sallallahu dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, salarukum, panggoreng-gorengnya atau pangjelek-jeleknya, pangjelek-jeleknya kamu sekalian, ujabukum nyata lelekasan, sebuah pamajikan tidak punya istri, tidak menikah, maka kalau ada seorang bujangan atau duda harus menikah, harus, karena termasuk jelek, harus menyendiri jelek. Jadi jangan hidup menyendiri, makan sendiri, mandi sendiri, jadi sendiri, jangan tidur sendiri, jangan. Nah, harus itu laki-laki. Maka kalau suaminya mending duluan, tinggalnya pulang. Sampai akhiratnya sampai surganya Allah. Jadi itu perjanjian itu tidak abadi. Harus berjanjinya sampai surganya Allah. Itu perjanjiannya kan hidup semata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sarabukum ujabukum waradilu mautakum ujabukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, sarabukum, panggoreng-goreng atau pangjelek-jeleknya kamu sekalian, ujabukum yang tidak mempunyai istri pemajikan bojo. Warodilu yang jadi rereget belenggu mau takum karena kesepian aranjeun, kesepian ilin mau dia mau takum kesepian karena menyendiri. Ujabukum karena lalakasan menyendiri.
tak kesepian. Jadi harus mempunyai istri. Kalau yang udah punya ya boleh nambah, boleh tidak. Kalau saya tidak mau. Oke, dua hadis ini pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Salarukum azabukum raq'atani man madahilu khairun min sab'ina raq'atan min ghairi mutahilin." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, "Salarukum panggoreng-goreng atau sejelek-jeleknya kamu sekalian, ucapukum yang tidak mempunyai istri dan tidak berumah tangga atau tidak nikah. Rakaatani, adapun sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat sunat, mimadahilu, dari orang yang rakaatani 2 rakaat min madahilu, dari orang yang mempunyai istri atau menikah. Khairun itu lebih bagus min sab'ina, daripada 70 rakaat, 70 rakaat min ghairi mutahili, di batan jalma anu lengo dalagasan yang tidak mempunyai istri. Maka suami istri laki mah harus mempunyai istri, harus sudah harus menikah lagi, karena suami istri itu adalah rezeki. Kalau kita punya istri satu udah rezeki kan, itu 70 rakaat berbandingannya kebagusannya yang mempunyai istri satu, apalagi mempunyai istri 4, 2, 3, 4. Wah, harganya Lebih gaya kan? Itu keberkahannya, padilannya lebih besar. Terakhir habis. Wa qala sallallahu, ma'at amta jawajataka fahuwa laka shadaqatun. Wa qala sallallahu, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, ma'at amta, perkara memberikan makanan dahareun kadaharan duaneun anjeun, perkara memberikan duaneun dan makanan kamu jauh jataka ka pamajikan atau ka bojo ka istri anjeun, bahwa mangka memberikan makanan tadahareun lakapi untukmu atau bikin anjeun, sodakotun merupakan sodako, tapi ini sodakonya wajib, yaitu nafkah. Kalau istri mah itu sodako sunah, membantu, bukan wajib, karena nafkah itu tanggung jawab suami sampai dohir batinnya, itu tanggung jawab suami di dunia sampai akhirat, itu bertanggung jawab untuk membawa ke rahmatnya Allah sampai subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban suami. Kalau setia tidak ada, betul-betul untuk setia suami, karena kebanyakan suami di mana-mana istrinya meninggal pasti kawin lagi, termasuk saya, tapi saya enggak. Cukup dulu ya, cukup. Saya kantor atasnya rupanya cuma sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahannya. Maklum saya ini orang yang belajar menghafal hadis dan Al-Quran yang pernah guru ajarkan sesuatu dulu di pesantren. Adapun ada kekurangan kesalahannya, mohon dimaafkan lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.